Gangguan pendengaran merupakan gangguan yang sebetulnya umum terjadi di masyarakat kita, terutama di Indonesia. Kalau kita lihat dari angka kejadiannya atau prevalensinya, sebetulnya di Indonesia angka gangguan pendengaran cukup tinggi, sekitar 3% dari seluruh jumlah penduduk. Jadi bisa dibayangkan berapa jumlah penduduk Indonesia, ratusan juta, 3%-nya kemungkinan akan mengalami gangguan pendengaran. Dan apabila kita mendengar istilah tuli, itu tuli merupakan bagian yang cukup besar dari angka kecacatan di Indonesia, sekitar 7,2% dari angka cacat di Indonesia. Nah, kembali mengenai gangguan pendengaran, sebetulnya gangguan pendengaran ini mengapa angkanya cukup tinggi? Karena banyak sekali faktor yang dapat menyebabkannya. Di antaranya adalah 5 faktor yang paling utama yang dapat menyebabkan gangguan pendengaran adalah infeksi di telinga, terutama telinga bagian tengah. Yang kedua adalah serumen atau kotoran telinga yang menyumbat atau mengeras, menumpuk di telinga bagian luar. Yang ketiga adalah gangguan pendengaran kongenital. Selanjutnya adalah gangguan pendengaran pada usia lanjut atau presbikusis. Dan yang terakhir adalah gangguan pendengaran karena bising. Kelima hal ini terutama akan menyebabkan mengapa angka gangguan pendengaran cukup tinggi di Indonesia. Ciri yang paling umum dari terjadinya gangguan pendengaran adalah penurunan pendengaran. Namun hal ini akan sulit diamati atau terlihat apabila gejala gangguan pendengaran muncul atau dikeluhkan oleh anak-anak. Sehingga pada anak-anak biasanya kita dapat mengamatinya dengan adanya gangguan dari sisi kognitif atau dari sisi prestasi belajar di sekolah, dan hal lain adalah keluhan-keluhan yang menyangkut keluhan non-audiologis atau keluhan yang tidak ada atau tidak didapatkan di telinga, seperti anak menjadi mudah emosional, emosinya menjadi labil, lalu sulit sekali untuk mengutarakan keinginan atau pendapatnya. Sedangkan pada dewasa, gangguan pendengaran tidak selalu muncul dengan keluhan penurunan pendengaran. Namun, gangguan pendengaran dapat bermanifestasi dengan adanya keluhan-keluhan seperti telinga rasanya tertutup, telinga terasa penuh, nyeri telinga, bahkan hingga gangguan keseimbangan. Waktu yang tepat bagi seseorang menggunakan alat bantu dengar apabila status pendengarannya sudah kita dapat tegakkan. Jadi apabila status pendengaran sudah dapat ditegakkan dan dapat kita lihat bahwa terjadi penurunan pendengaran, terutama mulai dari derajat sedang, itu merupakan waktu yang paling tepat untuk digunakan alat bantu pendengaran. Mengapa? Karena apabila seseorang mengalami gangguan pendengaran atau penurunan pendengaran derajatnya sedang, artinya sudah mulai ada kesulitan dalam melakukan aktivitas hariannya. Jadi itu merupakan waktu yang paling tepat untuk digunakan alat bantu, sehingga aktivitasnya tidak mengalami hambatan atau kesulitan. Tentu saja, alat bantu dengar akan membantu meningkatkan derajat pendengaran atau status pendengaran seseorang. Mengapa? Karena prinsip dari kerja alat bantu dengar adalah melakukan amplifikasi atau pengerasan suara yang tadinya ambang suara dari rangsangan tersebut tidak dapat dinilai atau sampai ke telinga dan pusat pendengaran dengan baik. Dengan adanya mikrofon, amplifier, dan speaker yang bekerja dalam alat bantu dengar, itu akan membantu menguatkan suara di lingkungan, sehingga suara tersebut akan atau dapat didengar lebih keras oleh orang dengan gangguan pendengaran. Sebetulnya yang paling baik adalah kalau misalnya seseorang mengalami gangguan pendengaran di kedua telinga, sebaiknya atau disarankan menggunakan alat bantu dengar di kedua telinga tersebut. Mengapa? Karena sebetulnya secara normal manusia itu harus dapat mendengar dengan kedua telinganya. Yang pertama, alasan yang paling kuat adalah agar kita dapat mengenali sumber suara dari mana. Jadi dengan adanya dua telinga yang bekerja dengan baik, kita akan mengetahui arah sumber suara itu datang dari sisi yang mana, dari belakang kita, samping kiri, samping kanan, atau dari depan. Namun berikutnya adalah apabila terjadi gangguan pendengaran pada anak-anak di kedua telinga.
Hal ini tentu saja akan mempengaruhi perkembangan, tidak saja perkembangan saraf-saraf pendengarannya, tapi juga perkembangan kognitif keseluruhan. Sehingga pada saat rangsangan itu semakin optimal, yang dapat diterima oleh kedua sisi telinga, pasti akan dapat merangsang saraf pendengaran dan kognitif yang jauh lebih baik daripada rangsangan tersebut hanya diterima oleh satu sisi telinga.